Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi pengembangan aplikasi media pembelajaran. Saya dari pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dalam aplikasi pengembangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menilai kevalidan dan keefektifan media pembelajaran aplikasi ini. Apakah sudah efektif dan valid apabila dikembangkan? Untuk yang pertama, yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen yang dibuat dalam pengumpulan data yaitu wawancara, validasi pakar yang terdiri dari validasi pakar materi, validasi pakar media. Selain itu juga ada angket respon dari siswa, dan lembar efektivitas dan soal tes. Selanjutnya wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan guru pada pembelajaran aplikasi di kelas, serta tanggapannya tentang media pembelajaran yang dapat membantu proses pembelajaran aplikasi. Hasil wawancara ini dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan awal dalam pembuatan media pembelajaran berupa aplikasi yang dikembangkan melalui berbasis Android. Selanjutnya yaitu lembar validasi. Lembar validasi ini digunakan untuk memberikan penilaian dari media pembelajaran dari uji materi, uji media, dan uji praktikalitas atau dalam uji praktik. Lembar validasi ini diisi oleh ahli sesuai dengan bidangnya. Lembar evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kritik dan saran untuk memperbaiki media pembelajaran yang telah dibuat sebelum diujikan di sekolah. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara mengkonversi data kuantitatif ke data kualitatif. Angket yang digunakan adalah angket berdasarkan pada skala yang penilaiannya dimulai dari 1 sampai 5. 1 dinyatakan sangat tidak setuju dan 5 dinyatakan sangat setuju. Data skala 5 digunakan untuk mengkonversi data kualitatif ke data kuantitatif. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert atau dimulai 1 sampai 5 mempunyai penilaian dari sangat positif sampai sangat negatif. Begitu juga sebaliknya. Pedoman untuk mengkonversi data kuantitatif ke data kualitatif dilakukan berdasarkan pada pendapat Eko Putro-Widoyoko untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dan ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden, sedangkan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pertanyaan kuesioner dikalikan dengan jumlah responden. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi. Semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Novita Ratnasari. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua dan saya akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan multimedia interaktif berbasis Android pada materi 12 prinsip animasi. Jadi dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangan ADDIE, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama yaitu analisis. Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis data, yaitu hasil analisis kebutuhan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran 12 prinsip-prinsip animasi yang ada di sekolah tersebut. Jadi selama ini menurut hasil penelitian, pembelajaran 12 prinsip ini masih didominasi oleh
guru. Yang kedua analisis, yaitu analisis kurikulum dan juga materi, yaitu animasi 2 dimensi dengan topik 12 prinsip animasi kelas X1MM semester genap dengan standar kompetensi menggunakan 12 prinsip animasi yang diambil 1 KD. Yang selanjutnya yaitu desain. Apa itu desain? Desain adalah hasil yang didapatkan dalam tahap. Yang pertama yaitu tahap mengumpulkan referensi materi, di mana pengumpulan referensi materi yang digunakan dalam pembuatan multimedia ini dipilih sesuai dengan materi, yaitu 12 prinsip animasi. Materi tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian prinsip-prinsip dasar animasi, lalu fungsi prinsip dasar animasi, dan yang terakhir jenis-jenis prinsip-prinsip animasi. Materi tersebut didapat dari berbagai referensi, diantaranya seperti modul dan internet. Yang selanjutnya yaitu menyusun multimedia interaktif berbasis Android sesuai kerangka dan alur pembelajaran, yaitu penyusunan multimedia interaktif berbasis Android harus disesuaikan dengan kerangka yang sudah dibuat dan alur pembelajarannya. Jadi tidak bisa kalau misalnya dalam alur pembelajarannya guru menjelaskan lalu memberikan soal-soal untuk evaluasi, namun dalam kenyataan yang dipraktekkan itu guru tiba-tiba memberikan soal di mana ternyata dilihat dari soal tersebut banyak murid yang tidak bisa, lalu di mana yang tidak bisa itu baru guru menjelaskan. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau alurnya guru memberikan materi, penjelasan lalu evaluasi, namun dalam prakteknya guru memberikan evaluasi lalu diteliti, dianalisis lalu dikasih materi, itu tidak bisa ya. Yang selanjutnya yaitu merancang tampilan multimedia interaktif, yaitu merancang tampilan multimedia interaktif berbasis Android disesuaikan dengan kerangka yang sudah dibuat. Multimedia interaktif berbasis Android yang sudah disusun sesuai dengan kerangka berisi petunjuk, kompetensi, materi, latihan, dan soal pembelajaran yang masih belum bisa digunakan oleh siswa apabila penataan dalam tempat kurang baik dan menarik. Nah, jadi dalam merancang tampilan multimedia interaktif untuk memberikan materi pada siswa, guru itu harus bisa memberikan tampilan yang bagus dan juga menarik. Mungkin bisa diberikan contohnya ketika membuat PPT materi itu tidak hanya dengan tampilan polosan saja, mungkin bisa dikasih frame-frame yang berbentuk animasi atau gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada hari itu. Yang selanjutnya development. Jadi peneliti mengembangkan produk yang dibuat. Development ini tentang pengembangan ya. Dalam pengembangannya peneliti menyusun dan membuat multimedia interaktif berbasis Android. Kemudian divaliditas oleh ahli untuk melihat hasil validitas multimedia interaktif berbasis Android dari segi materi dan medianya. Untuk melihat validitas tersebut ada beberapa langkah. Yang A, pembuatan multimedia interaktif berbasis Android, yaitu dalam pembuatan produk yang berbentuk multimedia interaktif berbasis Android, peneliti menggunakan aplikasi. Jadi ada aplikasi khusus ya, yaitu Adobe Flash CS6. Pembuatannya disesuaikan dengan rancangan tampilan yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi guru itu sebelum membuat di aplikasi tersebut mungkin sudah ada oret-oretan di buku ya. Jadi kalau sampean misalnya membuat di oret-oretan buku itu frame-nya itu berbentuk kotak ya, di aplikasi tersebut sampean cari frame-frame yang berbentuk kotak seperti itu. Multimedia interaktif berbasis Android yang sudah jadi belum bisa diuji cobakan pada siswa, namun dikonsultasikan dengan ahli dulu. Mungkin ini yang disebut tadi ya, peneliti harus menunjukkan hasil validitasnya pada yang lebih selanjutnya yaitu development. Apa itu development? Development yaitu tahap pengembangan. Jadi di sini peneliti mengembangkan produk yang dibuat. Dalam pengembangannya, peneliti menyusun dan membuat multimedia interaktif berbasis Android kemudian divaliditas oleh ahli. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, peneliti itu membuat produk
yang berbentuk multimedia interaktif berbasis Android, dan mereka itu biasanya menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Jadi kalau peneliti ini sudah membuat produknya, itu tidak bisa langsung digunakan untuk pembelajaran pada siswa, namun harus dikonsultasikan dulu kepada ahli untuk mendapatkan saran maupun masukan dari ahli tersebut. Jadi dari tahap-tahap ini ada bagian-bagian interaktifnya. Yang pertama yaitu tampilan utama, di mana berisi logo dan nama kompetensi dasar. Yang kedua, menu utama, tampilan utama dalam multimedia interaktif, judul materi multimedia. Terus yang ketiga, tampilan petunjuk, yaitu berisi tentang petunjuk cara menggunakan multimedia interaktif. Yang keempat, tampilan kompetensi, berisi tentang kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang kelima, tampilan materi, berisi tentang materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menggunakan multimedia interaktif, seperti pengertian 12 prinsip animasi serta dengan video tutorialnya ya. Yang keenam, tampilan soal, digunakan untuk melihat kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu yang B, validitas ahli. Validitas ahli adalah tahap validitas multimedia interaktif oleh validator yang sesuai dengan bidangnya, yaitu validator media dan validator materi. Pada validitas ahli menggunakan instrumen penilaian yang telah disetujui. Instrumen penilaian untuk multimedia interaktif terdiri dari 14 indikator untuk validitas materi serta 17 indikator. Untuk validitas ahli, media yang nantinya akan dinilai oleh validator yang berkompeten dan dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu validitas ahli. Validitas ahli adalah tahap validitas multimedia interaktif oleh validator yang sesuai dengan bidangnya. Jadi di sini mereka itu menggunakan beberapa instrumen penilaian untuk multimedia interaktif itu. Mereka menggunakan 14 indikator, dan untuk validitas materi serta menggunakan 17 indikator. Untuk validitas ahli, media yang nantinya akan dinilai oleh validator yang berkompeten dalam bidangnya. Jadi mereka itu dalam memvalidasi itu tidak hanya satu pihak, namun dari validitas ahli dan juga guru. Selanjutnya saran perbaikan tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi ya. Multimedia interaktif di validitas ahli oleh praktisi multimedia. Setelah di validitas ahli, hasil saran perbaikan dari validator dijadikan sebagai acuan dalam merevisi multimedia interaktif berbasis Android. Begitu. Yang selanjutnya revisi produk. Revisi produk adalah pembuatan multimedia interaktif berbasis Android yang diberikan oleh validator materi dan media sesuai dengan urutan pengembangan media sebelum multimedia interaktif diimplementasikan di kelas X1MM. Multimedia interaktif diujikan oleh validator materi dan validator media untuk memberikan penilaian dari multimedia interaktif berbasis Android tersebut. Jadi setiap produk yang dihasilkan oleh peneliti itu tidak langsung digunakan untuk pembelajaran, namun dia akan ada beberapa revisi atau perbaikan dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu revisi produk. Revisi produk adalah pembuatan multimedia interaktif berbasis Android yang diberikan oleh validator materi dan media sesuai dengan urutan pengembangan media sebelum multimedia interaktif diimplementasikan di kelas. Multimedia interaktif diujikan oleh validator materi dan validator media untuk memberikan penilaian dari multimedia interaktif berbasis Android tersebut. Jadi seperti halnya sebuah produk tidak langsung apabila produk itu sudah jadi, produk yang dihasilkan oleh peneliti langsung diimplementasikan pada suatu kelas, namun itu harus ada revisi atau perbaikan oleh ahli. Begitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya implementasi dan evaluasi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Budiana Anitasari. Terima kasih telah menyaksikan penyampaian materi dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementation. Tahap implementation adalah tahap multimedia iteratif sudah siap digunakan dalam pembelajaran 12 prinsip di kelas. Setelah melalui revisi dari validator media dan validator materi. Sebelum pembelajaran multimedia interaktif dimulai, siswa diajak untuk membahas singkat materi yang ada dalam soal prestis, guna membimbing siswa untuk menggunakan smartphone dan duduk sesuai dengan aksen mereka. Guru memulai pembelajaran menggunakan multimedia interaktif berbasis Android dengan membimbing siswa, sehingga siswa juga dibimbing oleh guru melalui LCD proyektor. Siswa diajak untuk masuk ke pembelajaran. Dalam tampilan materi, siswa ditampilkan materi pengertian 2 prinsip animasi. Saat pada tampilan materi, siswa juga diberikan kesempatan untuk membaca tulisan yang akan ditampilkan multimedia interaktif berbasis Android. Siswa juga berantusias saat materi menampilkan kotak input jawaban. Setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, kemudian mereka diajak untuk menutup pembelajaran yang ada smartphone. Di dalam kelas mereka mengerjakan soal postis sesuai dengan materi yang sama dengan materi yang ada di dalam multimedia interaktif berbasis Android. Siswa mengerjakan postis ini bertujuan untuk mengukur keefektifan dari media pembelajaran menggunakan multimedia interaktif berbasis Android materi 12 prinsip animasi. Di sini juga dijelaskan beberapa pendapat siswa tentang kekurangan dari pembelajaran menggunakan multimedia interaktif berbasis Android, yaitu 1. Ada beberapa smartphone yang lemot dalam penggunaannya sehingga siswa yang memiliki smartphone tersebut masih beberapa kali kesulitan saat menekan tombol. Yang kedua, beberapa siswa masih kesulitan saat menekan gambar untuk menampilkan animasinya. Yang ketiga, siswa masih membutuhkan bimbingan dari guru saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif. Saya juga akan menjelaskan yang kelima, yaitu evaluation. Evaluasi penggunaan multimedia interaktif berbasis Android yang sudah dihasilkan dan diuji coba adalah tahap terakhir pada pengembangan multimedia interaktif. Berikut adalah hasil evaluasi multimedia interaktif. Analisis data kevalidan dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari validator yang pada lembar penilaian multimedia interaktif berbasis Android. Analisis data kevalidan multimedia interaktif meliputi aspek materi dan aspek media yang dijelaskan sebagai berikut. Revisi pada multimedia interaktif dan validator materi, yaitu pada bagian halaman awal agar lebih menarik, buat desain yang atraktif atau bisa dengan grafis atau animasi. Multimedia interaktif kemudian direvisi sesuai dengan saran yang diberikan validator materi. Berdasarkan hasil validasi, maka diperoleh rata-ratanya adalah 4,14. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa materi yang ada di media interaktif berbasis Android sudah layak untuk diimplementasikan. Selain validasi dari validator materi, multimedia interaktif juga divalidasi dari validator media. Validator media juga memberikan saran perbaikan, yaitu jenis dan ukuran huruf dibuat dengan konsisten pada bagian KI dan KD serta dilengkapi petunjuk penggunaannya. Multimedia interaktif berbasis Android kemudian direvisi sesuai dengan saran perbaikan dari validator media. Berdasarkan tabel hasil validasi
diperoleh rata-ratanya 3,82. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa multimedia interaktif berbasis Android tersebut sudah cukup baik dan layak untuk diimplementasikan setelah direvisi sesuai saran perbaikan dari validator. Keefektifan multimedia interaktif berbasis Android dapat dilihat dari beberapa banyak perbedaan prestis dan postis, serta hasil analisis respon siswa yang akan dijelaskan berikut ini. Data hasil tes disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tujuan agar mempermudah dalam membuat kelas interval. Data hasil belajar terdiri dari data hasil prestis dan postis. Data hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tujuan untuk mempermudah dalam membuat interval kelas. Analisis data kepraktisan dilakukan berdasarkan penilaian guru kelas dan mahasiswa melalui lembar penilaian multimedia interaktif. Analisis data kepraktisan juga dilakukan berdasarkan penilaian siswa melalui angket respon siswa. Observer atau guru mapel memberikan penilaian yang positif dalam pembelajaran animasi 2 dimensi. Sebagian besar siswa juga tertarik dan memberikan tanggapan bahwa multimedia interaktif memudahkan mereka dalam memahami materi. Berikut adalah penilaian dari observer dan respon dari siswa terhadap aspek kepraktisan multimedia interaktif. Respon siswa didapat dari angket yang dibagikan oleh peneliti kepada siswa setelah mereka melakukan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif berbasis Android. Pernyataan dalam angket respon siswa tersebut terdiri dari 7 poin pernyataan, yaitu penelitian ini mengembangkan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif pada mata pelajaran 12 prinsip animasi ADDIE yang terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, desis, development, implementation, evaluation. Pembelajaran ini sudah divalidasi dan disetujui oleh validator. Hasil validasi tersebut kemudian diuji cobakan. Uji coba terbatas dengan 3 siswa kelas 7 MN dan kemudian diuji cobakan saat implementasi dengan 27 siswa kelas 7 MM. Aspek yang terakhir, validasi validator materi meliputi 2 aspek, yaitu aspek materi dan aspek bahasa. Dalam aspek materi terdapat 11 indikator, di mana ada 2 indikator yang mendapatkan 5 poin atau dinyatakan sangat baik. Jika kedua aspek tersebut digabung dan kemudian dirata-rata, maka diperoleh rata-ratanya yaitu 4,14. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa materi yang ada di dalam multimedia interaktif berbasis Android tersebut sudah baik dan layak untuk diimplementasikan. Validasi oleh validator media meliputi 5 aspek, yaitu tampilan, komunikatif, keseimbangan, isi media, dan kepraktisan dalam penggunaan. Dalam aspek tampilan tersebut, 1 indikator yang mendapatkan poin 3 atau dinyatakan sedang. Indikator tersebut adalah jenis huruf yang digunakan mudah dibaca, sedangkan ketiga indikator lainnya mendapatkan 4 poin penilaian yang dinyatakan baik. Aspek yang kedua yaitu aspek komunikatif yang di dalamnya terdapat 3 indikator. Aspek keempat yaitu aspek isi media yang berisi 4 indikator. Keempat indikator tersebut masing-masing mendapatkan poin 4 atau dinyatakan baik, yaitu menjalankan program serta kemampuan untuk mempermudah memahaminya. Aspek yang terakhir
atau kelima yaitu aspek kepraktisan dalam penggunaan yang terdiri dari 3 indikator, yaitu ketiga indikator tersebut juga mendapatkan poin 4 yang dinyatakan bahwa yaitu kejelasan petunjuk media, kemudahan penggunaan tombol petunjuk, konsistensi penggunaan tombol petunjuk. Jika kelima aspek tersebut digabung kemudian di rata-rata, maka diperoleh rata-rata yang tersebut digabung dan kemudian di rata-rata, maka diperoleh rata-rata adalah 3,82. Selain ini, keefektifan juga terlihat dari hasil presentasi jumlah siswa yang mendapatkan nilai tuntas atau melebihi KKM saat postis presentasi siswa yang mendapatkan nilai melebihi KKM yaitu 8,18%, sedangkan saat prestis atau presentasi siswa yang nilainya melebihi KKM yaitu 55,56%. Demikian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.